Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,93%. Total market cap kembali ke angka 2,72 triliun US dollars, dan untuk hari ini Bitcoin dominance terjadi peningkatan tipis sebesar 0,05%. Nah, untuk BTC sendiri sayangnya daily close-nya di bawah dari EMA 200 dan juga di bawah dari 84.000 ya. Itu bad news-nya ya. Kalau kita mau lihat di sini sebenarnya EMA 20 belum sempat nge-reject ya. Cuma dekat tapi langsung udah turun sendiri. Good news-nya apa? Good news-nya mungkin nggak sampai membuat lower low begitu. Jadi masih ada possibility ini bisa lanjut membuat higher high begitu ya. So, ya tinggal kita lihat aja ya, apakah duel antara EMA 20 dengan struktur, siapa yang menang? Ya, jangan tebak-tebakan, kita lihat aja nanti seperti apa pada faktanya ya. Oke. Next, untuk weekly close. Untuk weekly close kita bisa di sini ya bullish weekly close. Masih ada possibility rally ya, rally membuat suatu lower high dan lanjut membuat lower low. Ya, seperti yang kita sudah sering bahas dari sebelum-sebelumnya. Jadi memang saat jebol BSB itu sering kali terjadi lower high ya, lower high seperti di sini ya, contoh lower high itu ada di sini, ini lower high ya, lalu juga ini lower high lagi tuh di sini ya, lower high. Nah, jadi jangan sampai kaget kalau sampai itu kejadian begitu ya. Oke, intinya sih satu, jangan FOMO ya, tetap belinya waktu di support, jangan dipaksakan waktu dia di resisten begitu ya. Karena kalau dia beli di resisten tuh udah nggak ada pembenarannya sama sekali gitu, karena udah pasti salah begitu. Dan please jangan all in juga ya, karena ya itu biasa hand in hand ya, FOMO dan all in. Jadi ya pastikan jangan sampai dua hal itu dilakukan, tetap DCA aja ya. Dan seperti yang tadi gue bilang, jangan kaget kalau sampai ada possibility membuat low lagi, karena memang statistiknya seperti itu kalau jebol BSB ya. Oke, next kita akan lihat dulu di XY atau indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri kondisinya itu dia baru open hari ini dan ya masih netral lah, masih netral. Kita lihat apakah ini adalah suatu lower high ya, dan akan lanjut buat lower low lagi ya. Ya tinggal kita lihat aja ya. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini kemarin dia rally ya 0,32%. Hari ini kayak kembali melemah. Jadi mungkin ini sideways ya, sideways dulu nih ya. Untuk balance sheet masih kondisinya sama, belum ada perubahan ya. So for now sih ya udah kita tunggu aja sampai kebijakan the Fed lebih ada pergeseran ke dovish, baru kita mungkin bisa berharap lebih ada kemungkinan berhenti QT or even QE begitu. Nah, sebelum itu terjadi, selama QT masih terus berjalan ya manage your expectation untuk altcoin season karena kemungkinannya kecil. Dari masa ke masa itu sangat sulit ya, atau bahkan belum pernah ya ada altcoin season yang skalanya besar ya, yang bisa terjadi di masa-masa QT begitu. Ya, itu data yang kita punya. Minimal minimal QT-nya berhenti lah nih. Kalau QT berhenti, dia cuma kasarnya flat di daerah situ aja terus ya. Nah, itu mungkin masih bisa ya. Atau ya intinya sih jadi nggak QE, nggak QT juga di tengah-tengah, stop aja netral gitu. Itu masih oke. Tapi kalau dalam masa QT itu historically speaking selalu melemah alts dibandingkan dengan BTC begitu. So, don't try to be a hero ya, jangan coba tebak-tebakan, udah banyak yang mati dari 2024 ya, tebak-tebakan altcoin 100x berapa ratus x. Nggak kejadian kan ya. Nah, ya karena sekali lagi altcoin season itu datang bukan dengan orasi, bukan dengan keyakinan begitu, bukan ya. Itu semua datang dari data. Data apa? Data ya paling sensitifnya balance sheet dan juga interest rate, sebenarnya itu ngaruh ya dua-duanya. So, selama the Fed masih cenderung melakukan QT, belum ada statement-statement yang dovish dari the Fed, ya jangan kita terlalu banyak bermimpi seperti 2021 gitu, karena ya kalau cuma mimpi doang biasa kan ya nggak masalah, tapi lu mimpi beli terus altcoin segila-gilaan pada minus begitu ya. Oke, next kita geser ke news. Untuk news ini datang dari ini ya, Korsel ya. Untuk Korsel dia ternyata sekarang mulai membuka pintunya lagi untuk institutional investor ya.
Di cycle kemarin ya kita tahu bahwa South Korea ini benar-benar nge-ban untuk trading kripto ya, bahkan sampai institusi. Nah, sekarang mereka mencoba untuk nge-lift the ban begitu ya. Nah, apa ini menunjukkan bahwa Korea makin warming up terhadap kripto ya? Yes, maybe ya. Dan ini sebenarnya ke-trigger lagi gara-gara zaman dulu si Do Kwon ya. Itu Terra Luna ya. Ini membuat Korea jadi lebih strict ya. Tetapi sekarang sepertinya mereka mulai lebih mencoba untuk lebih loose begitu. So, that's good ya. Ya, intinya sih makin makin banyak orang-orang lebih pro gitu atau lebih minimal mencoba untuk membuat regulasi yang lebih jelas lah untuk kripto ya, which is good. Next, economic calendar untuk hari ini dari US ingat gua nggak ada ya karena ini hari Senin. Oh, ada. Sorry, yang nggak ada tuh hari Jumat kalau nggak salah ya. Oke, jadi hari ini kita akan ada core retail sales dan juga retail sales di jam 7:30 malam. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat jam segitu boleh pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan ya. Buat yang agresif yang minimal pasang SL lah ya. Oke. Next, kita akan langsung aja masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke BTC. Untuk BTC belum ada setup futures lagi ya. So for now langsung aja ke spot. Untuk spot di Bitcoin karena jebol MA200 dan 84.000 lebih 89 USD, maka dari itu buy limitnya di 81.000 lebih 85 USD, 78.547 dan ada MA50 di sini ya di angka 75.849. Oke, itu untuk setup di Bitcoin. Untuk di Ethereum kita bisa lihat di sini dia belum ada setup futures juga ya, dan sayangnya 1932,7 gagal dipertahankan. So for now buy limit untuk Ethereum hanya di angka 1849,9 ya. Oke, itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi pertama ini ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gue mungkin akan mengingatkan lagi untuk para newbies ya. Jangan terlalu banyak pakai perasaan di market begitu. Kita sudah bahas statistiknya ya. Buat mungkin para newbies yang masih belum tahu ya. Jadi kita main scenario kita selama MA50 di weekly ya, saat di post halving year ini masih bertahan sebagai support alias tidak jebol, tidak terjadi seperti di sini contohnya nih ya. Jebol 2 weekly close, 1 2. Nah, kalau udah 2 kali seperti ini di post halving year which is di tahun ini ya. Nah, itu historically speaking kita akan masuk ke bear market begitu. Nah, tetapi dari data yang kita punya dari cycle ke cycle, bahkan dari 2011 sampai sekarang itu belum pernah kejadian sebelum quarter 4 ya, quarter 4 dari tahun post halving begitu. Nah, jadi
Sekali lagi, main scenario kita adalah ya kita nunggu kuartal 4. Begitu. Sekarang tetap akumulasi. Tapi MA50 menjadi safety belt kita. Just in case cycle ini berbeda. Ya, walaupun kalau mau ngomong secara statistik, 100% Bitcoin selalu end up di kuartal 4 post halving year. Ya. Mana buktinya bang? Nih buktinya. Ya, ini kan cycle kemarin nih. Dia cycle top di mana? November. November itu artinya kapan? Kuartal 4. 2021 adalah post halving year. Ya. Kita tarik lagi ke cycle sebelumnya di 2017 ya. Ini terjadi di Desember. Desember adalah kuartal 4 ya. Di mana post halving year lagi ya. Tarik lagi ke 2013 ya. Di November lagi ya. So dari cycle ke cycle ya, itu cycle topnya selalu di kuartal 4. Belum pernah kejadian enggak di kuartal 4 begitu ya. Tapi sekali lagi tidak ada namanya statistik yang tidak akan pecah. At some point mungkin ada aja ya, ada anomali tertentu, ada mungkin fundamental tertentu, makroekonomik tertentu yang bisa mengubah data itu ya. Nah, maka dari itu ya kita siapkan safety belt. Sekali lagi safety beltnya adalah MA50 di weekly yang warna biru ini ya. Karena apa? Ini juga statistiknya sangat kuat ya. BTC setiap kali sudah terjadi 2 weekly close post halving year itu selalu masuk ke apa? Masuk ke bear market ya. Nih ya, 2 kali weekly close di bawah, open close di bawah, apa yang terjadi? Bear market ya. Di sini lihat 1 2 apa yang terjadi? Bear market ya. Di sini 1 2 bear market lagi. Ya, jadi ya udah, itu aja. Sisanya selain dari itu ya jangan terlalu banyak pakai perasaan. Begitu. Dan kalau misalkan ngerasa, aduh bang, gua kemarin belinya di sini bang. Aduh, gua berarti nanti cut loss dong kalau seandainya amit-amit MA50 jebol. Iya, harus cut loss kalau seperti itu. Ya, artinya apa? Ya, lu harus sadar, lu nggak bisa punya resiko yang sama orang-orang yang udah beli dari sebelum-sebelumnya. Nah, kita ya harus fair dong. Nggak mungkin orang yang udah dari 2022, udah bersabar dari 2022, resikonya sama orang yang baru masuk di 2025. Nggak bisa, pasti resikonya akan lebih besar bagi orang-orang yang masuk begitu ya. Oh bang, berarti kalau gitu caranya gue mending cut loss sekarang. Iya silakan, kalau lu merasa nggak nyaman dengan minus lu sekarang, cut loss. Tapi statistiknya masih belum bermain gitu. Statistiknya masih ada possibility yang sangat besar itu masih bisa end up di kuartal 4 karena yang 50 juga masih nahan begitu. Jadi ya memang sedikit susah buat orang-orang yang masuknya telat gitu, masuknya telat di market gitu. Kalau telat di market ya lu akan mengambil risiko yang signifikan lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak begitu ya. Dan kalau kadang-kadang suka ada orang mikir, oh makanya kalau gini harusnya kalau udah telat tuh masuknya di altcoin saja. Enggak, justru makin minus. Lu lihat berapa banyak orang yang masuk di altcoins gede-gedean malah minusnya lebih gila kan gitu. Jadi ya untuk para newbies ini sebenarnya balik lagi ke salah satu rule yang kita sudah sering bahas juga begitu ya. Kita tuh harus berpikir jangka panjang begitu ya. Gini loh, gue ngomong jangka panjang, tapi sebenarnya gini, 4 tahun tuh sebenarnya nggak terlalu panjang, begitu. Kalau kita ngomong secara traditional finance begitu, it's not that long, ya. Tapi di Indonesia 4 tahun tuh udah kayak 100 tahun gitu rasanya kan, apalagi buat investasi. Karena kebiasaan di Indonesia tuh mikirnya jangka pendek, begitu. Kayak ya sekarang gini lah, ya. Di US, kalau orang ditanya penghasilan, itu nggak ada yang mikir per bulan. Di US tuh kalau orang ditanya penghasilan, dia mikir setahun, gitu loh, ya. Nah ya di Indo semua kalau ngomong penghasilan bahkan sekarang mungkin banyak orang berpikir mingguan begitu kan. Nah ya itu mungkin yang membuat kita kenapa di Indonesia tuh cenderung berpikir jangka pendek begitu. So ya minimal mikirnya per satu cycle begitu. Itu minimal menurut gua ya, minimal. Dan buat orang-orang yang yang gua tahu sendiri, yang gua kenal sendiri yang mikirnya pendek, hancur lagi begitu. Jadi ya suka nggak suka, kalau buat lo yang memang masuknya telat di market, baru masuk 2025 bang, ke bawah hype kemarin, ya udah, lo harus siap dengan resiko kalau sampai amit-amit jebol di MA50 dan ya lo tutup posisi begitu ya. Nah tapi buat lo yang sudah akumulasi dari 2022, dari 2023, 2024 pun bahkan ya sudah santai aja, tinggal tunggu ya. Kalau sampai ternyata pecah untuk pertama kalinya statistik kuartal 4, ya sudah, tetap masih profit kok, cuman tidak sebesar harapan aja begitu ya. Nah itu dia makanya kenapa sering banget gue ngomong lebih fokus ke resiko, jaga resiko dulu instead of mikirin profit
gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa lo tabur? Kalau tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.